Ya teman-teman, eh, aku bersyukur banget teman-teman kalau hari ini kita datang ke sini untuk sama-sama mengucap syukur ke Tuhan ya, kalau Tuhan sampai hari ini masih jaga Teens Geraci, bahkan masih jaga panti asuhan Gema Golgota. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya itu semua cuma karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan aku ingat teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika aku masih SMA, mungkin kelas 10 atau kelas 11, aku dengan teman-teman yang lain juga sempat datang ke sini sama Kak Indra, survei tempat, terus kemudian datang ke sini mungkin sekarang agak berbeda dikit ya Om ya. Luar biasa ya. Jadi aku bersyukur akhirnya bisa datang lagi, bisa ketemu dengan teman-teman di panti asuhan Gema Golgota. Mungkin slide-nya bisa dibantu untuk tampilkan. Iya. Boleh di next? Iya, teman-teman bisa lihat, nah ini dia. Ini ada beberapa foto ya, mungkin saat itu ada yang ikut gitu atau teman-teman dari panti asuhan, mungkin ada yang masih kecil di sini. Masih kecil, iya. Amos ya. Amos, iya. Artinya teman-teman boleh sambil di next. Artinya teman-teman, saat itu kita berada di usia yang lebih muda dibanding sekarang. Teman-teman setuju? Ya, setuju ya. Saat itu kita di usia yang lebih muda dibanding sekarang ini. Kita bisa dibilang masih kecil lah. Tapi lihat teman-teman, kita nggak selamanya berada dalam postur tubuh yang sama, kayak gitu-gitu aja. Setuju teman-teman? Kita bertumbuh. Dulu mungkin aku merasa aku agak pendek, terus Aldo mungkin agak sekarang agak dan itu namanya pertumbuhan ya, subur, benar Om, setuju. Itu namanya subur dan juga pertumbuhan. Kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami perkembangan. Nah mungkin kalau teman-teman lihat ya, dilihat secara fisik di foto itu mungkin kelihatannya ada yang lebih muda, ada yang lebih kecil dari sekarang. Tapi intinya ada perubahan teman-teman. Nah, tapi teman-teman aku pengen katakan, yang berubah itu harusnya bukan hanya fisik kita, bukan hanya postur tubuh kita, bukan hanya mungkin wajah kita, tinggi, pendeknya tubuh kita, tapi yang harusnya bertumbuh, yang harusnya mengalami pertumbuhan lebih dari itu adalah, apakah teman-teman tahu apa? Apa yang ada di dalammu itu sesuatu yang penting juga teman-teman. Apa yang ada di dalammu itu harusnya juga mengalami pertumbuhan. Apa yang ada di dalammu yaitu imanmu kepada Kristus. Sekali lagi aku ingatkan, yang perlu bertumbuh, yang penting itu bukan cuma hal-hal eksternal, cuma hal-hal fisik, postur tubuh kita, atau kita dari hari ke hari makin bertambah usia gitu ya, bukan hanya itu aja. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dewasa kita, iman kita, apa yang ada di dalam kita itu harus juga bertumbuh. Coba katakan kiri kanannya, iman kamu harus bertumbuh. Iya teman-teman, jadi imanmu kepada Kristus itu harus mengalami pertumbuhan, perkembangan dari hari ke hari ya. Kalau hari-hari kemarin mungkin kamu cuma tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi gitu misalnya. Tapi semakin hari harusnya kita bertumbuh, kita semakin paham, kita semakin mengenal betul bahwa Tuhan jugalah Dia pribadi yang menyelamatkan kita semua teman-teman. Tuhan juga yang manggil teman-teman, manggil aku dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin teman-teman? Ya, dan pastikan teman-teman, boleh di next lagi. Ya, ini juga waktu itu ke panti asuhan. Lanjut lagi. Ya, dan pastikan bahwa pemahamanmu tentang Tuhan itu muncul dari pengenalanmu akan Tuhan. Pemahamanmu tentang Tuhan, kamu tahu tentang Tuhan itu karena kamu kenal sama Tuhan. Dan pengenalan itu teman-teman hanya bisa terjadi kalau kamu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi teman-teman jangan cuma tahu, jangan cuma paham karena kamu dengar firman aja gitu di gereja ya, karena konten Instagram mungkin. Itu baik teman-teman, tapi di samping itu semua kita harus makin paham karena kamu memang kenal siapa Tuhan, karena kamu punya relasi yang dekat, karena kamu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Ketika kita
aja teman-teman, kemudian pemahaman kita berkembang, kita bangun relasi dengan Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan, aku yakin teman-teman, apa yang ada di dalam kita, iman kita, itu juga sedang bertumbuh. Amin ya teman-teman. So teman-teman pastikan sekali lagi bukan hanya hal-hal yang di luar saja yang berubah, yang bertumbuh, yang mengalami pertumbuhan, perkembangan, tapi pastikan apa yang di dalam itu juga bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Makanya kita hari ini mau sama-sama belajar tentang grow in faith. Ini adalah tema yang dikasih sama panitia grow in faith, jadi kita mau sama-sama belajar dan aku pun belajar tentang hal ini. Boleh di next? Ya teman-teman, sekali lagi semakin dewasa dan bertambah usia kita, teman-teman, kita nggak bisa gitu-gitu aja. Setuju teman-teman? Kita nggak bisa gitu-gitu aja, nggak bisa stagnan, diem, stay di situ-situ aja. Bertambahnya usiamu, dilewatinya hari demi hari, kita harus semakin bertumbuh, kita harus grow in faith. Mungkin kita bertanya-tanya teman-teman, kenapa ya? Kenapa imanku harus bertumbuh? Apa karena aku pelayanan di gereja? Makanya imanku harus bertumbuh. Apa imanku ini harus bertumbuh supaya apa yang aku mau nih dapat tercapai nih? Kan kita sering dengar nih, kalau kita percaya kita akan mendapatkannya dan bla 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 lain-lainnya teman-teman. Apa karena itu teman-teman? Kita mau sama-sama renungkan teman-teman. Dan aku akan melanjutkan dengan sebuah pernyataan bahwa kita perlu bertumbuh dalam iman. Karena teman-teman, yang pertama, diri kita sangatlah berharga. Katakan kiri kananmu, dirimu berharga. Yes, ya. Kemarin kita memperingati Jumat Agung teman-teman. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Ya, Allah tahu kita berdosa, Allah tahu kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya ada juru selamat, Yesus Kristus datang ke dunia, dan itu menandakan teman-teman bahwa kita ini adalah sosok yang sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kita diumpamakan seperti satu domba yang istilahnya itu terhilang, tapi berharga gitu, dicari sebegitunya sama Tuhan dan akhirnya diselamatkan teman-teman. Nah, mungkin kalau kita lihat secara dunia gitu, dengan keberdosaan kita, kelemahan kita, sesungguhnya memang kita nggak berharga teman-teman ya. Dengan kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, kayaknya nggak berharga, nggak ada nilainya, kotor banget gitu, tidak luput dari dosa. Tapi Tuhan adalah Tuhan teman-teman ya. Dia melakukan semuanya karena Dia mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, ciptaannya. Tuhan nggak mau ciptaannya ini berada di luar jangkauannya Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu teman-teman. Sehingga pada akhirnya kita semua nggak dibiarkan untuk hidup di luar jangkauannya Tuhan. Kita dinaungi oleh kasih, kita dinaungi oleh anugerahnya Tuhan. Jadi sekali lagi ingat teman-teman bahwa dirimu sangat berharga ya. Sadari ini bahwa Tuhan menyelamatkanmu, kamu istilahnya lunas dibayar sama Tuhan, dengan darahnya kita ditebus. Jadi dirimu sangat berharga. Nah, apa hubungannya dengan bertumbuh dalam iman? Ya, dirimu berharga sama bertumbuh dalam iman. Nah, kita perlu bertumbuh teman-teman dalam iman karena apa yang di dalammu itu penting. Imanmu kepada Kristus itu penting. Meskipun kita nggak bisa lihat iman itu seperti apa, iman tidak kelihatan teman-teman. Tapi iman, percayalah bahwa iman itu ada di dalam dirimu. Apa yang ada di dalam dirimu sekali lagi berharga dan penting. Jadi teman-teman coba anggap itu penting, bahwa apa yang di dalammu itu penting. Kristus itu penting. Iman percayamu kepada Kristus itu adalah satu hal yang penting. Dan karena itu, karena kita anggap diri kita berharga karena apa yang ada di dalam kita, makanya kita mau terus bertumbuh dalam iman. Amin teman-teman. Amin. Kedua teman-teman, kenapa kita harus bertumbuh dalam iman? Kalau kita lihat teman-teman, dunia itu semakin jahat ya. Bohong teman-teman kalau kita bilang bahwa dunia ini semakin baik dari hari ke hari gitu. Kita realistis aja teman-teman, apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat itu nggak selalu baik gitu. Bahkan semakin jahat, entah itu kekerasan, mengafikan, penganiayaan dan lain-lainnya gitu. Bahkan
hari-hari kita pun gak selalu baik, kita gak selalu berada dalam kondisi yang baik. Tapi apakah ketika dunia semakin jahat, semakin tidak baik, apakah kita sebagai remaja-remajanya Kristus kita harus ikut dengan arus dunia yang jahat? Bukan, itu yang Tuhan harapkan dari kita sebagai ciptaannya, ya. Jadi sekali lagi kita dapat menyenangkan Tuhan kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Selanjutnya teman-teman, kita akan lihat sama-sama, ya. Kalau kita berbicara mengenai iman, teman-teman, sekarang pertanyaannya sebenarnya apa itu iman itu? Mungkin terkadang kita bingung dengan definisi iman, maksudnya apa ya, seperti apa ya? Dari apa yang aku coba pelajari, kita mau sama-sama baca lebih dulu yuk. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, banyak orang yang memakai ayat ini atau mendefinisikan ayat ini mengenai iman, ya. Dan kita coba lihat di versi The Message-nya. This faith is the firm foundation under everything that makes life worth living, teman-teman. It's our handle on what we can see. Nah, kalau dilihat artinya teman-teman dari terjemahan ini, iman merupakan fondasi, ya, firm foundation, fondasi atau landasan yang kuat, yang kokoh, yang ada di bawah segala sesuatu, yang pada akhirnya membuat hidup kita menjadi layak untuk dijalani. Tadinya sebenarnya gak layak teman-teman hidup kita, ya, tapi karena ada Kristus yang mati di kayu salib, memanggilmu dari gelap kepada terang, akhirnya hidupmu jadi layak, hidup yang layak untuk dijalani. Imanmu kepada Tuhan, kepada Kristus, rasa percayamu kepada Kristus, karena itu hidupmu jadi hidup yang layak untuk dijalani. Amin teman-teman. Amin. So iman teman-teman itu adalah fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu apa? Yaitu firman, yaitu Kristus teman-teman. Sekali lagi, dan hidup itu menjadi layak untuk dijalani karena iman kita kepada Kristus, ya. Boleh di next? Jadi teman-teman, iman di sini adalah fondasi yang kuat, yaitu di mana kita percaya dan berharap penuh yang didasarkan pada pribadi yang tidak berubah dan tidak tergoyahkan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Kenapa iman adalah fondasi yang kuat, teman-teman? Karena dasarnya itu adalah Kristus. Kristus yang gak berubah, Kristus yang gak tergoyahkan, yang kesetiaannya tuh ada dari dulu sampai sekarang selama-lamanya, teman-teman. Nah, contohnya kayak gimana sih beriman itu, ya? Beriman itu kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Ketergantungan kita yang istilahnya 100% kepada Tuhan. Dan kita rindu sama-sama belajar tentang iman ini. Nah, kalau teman-teman lihat Ibrani, kan ini kita baca Ibrani, teman-teman. Ternyata ini adalah seperti surat yang ditulis untuk menasihati orang-orang yang justru beriman saat itu, saat menghadapi kesusahan, saat menghadapi penganiayaan. Jadi saat itu penulisnya ini berusaha buat menasihati orang-orang yang saat itu, orang-orang beriman yang menghadapi penganiayaan, kejahatan. Bahkan ketika mereka susah untuk percaya dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, penulis itu berusaha mengingatkan kepada mereka supaya mereka tuh tahu, mereka ingat akan orang-orang yang hidup istilahnya sebelum mereka hidup. Ada Abraham, ada Musa, ada Henokh, ada Rahab, dan yang lain-lainnya. Itu semua adalah orang-orang yang memiliki iman, teman-teman. Itu semua adalah orang-orang yang memiliki fondasi yang kuat, di mana mereka percaya dan berharap penuh kepada Kristus. Jadi penulis saat itu benar-benar pengen ingetin tuh supaya mereka punya kedewasaan rohani, supaya mereka nggak meninggalkan kepercayaan mereka, iman mereka kepada Kristus sampai kapanpun. Dan ternyata teman-teman, Ibrani ini, surat ini pun juga relevan buat kita semua. Ini satu hal yang harus kita sama-sama perhatikan, teman-teman. Dunia tidak semakin baik, teman-teman. Kalau dulu banyak penganiayaan, mungkin ada ajaran sesat. Sekarang makin banyak, teman-teman. Apapun kejahatan, hal-hal yang tidak baik itu istilahnya gampang sekali untuk kita temui. Tetapi di tengah-tengah itu, teman-teman,
imanmu itu memegang peranan penting. Sama-sama katakan, imanmu memegang peranan penting. Ya. Yes, ya, imanmu memegang peranan penting. Nah, teman-teman, kita mau lihat sedikit dari satu tokoh yang kita sering dengar, yaitu Abraham. Teman-teman tahu ya, Abraham, boleh di next. Di sini ada juga yang namanya Abraham, tapi ya beda guys. Ya, kita mau sama-sama lihat di ayat 8 di Ibrani 11 ini. Di ayat 8 ini dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Teman-teman, saat itu Abraham itu diminta untuk pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Abraham disuruh untuk meninggalkan tanah atau negerinya sendiri. Bahkan ketika Tuhan suruh, teman-teman, sesungguhnya Abraham itu nggak ngerti dia mau kemana, Tuhan bawa dia kemana gitu. Segalanya saat itu ketika Allah berfirman, Abraham itu belum tahu dengan jelas dia harus kemana. Tapi teman-teman, kita lihat Abraham saat itu juga dia memilih untuk taat kepada Allah gitu. Kenapa ia memilih taat? Kenapa Abraham memilih untuk taat? Karena ternyata dia menaruh percayanya, pengharapannya kepada Allah yang lagi-lagi tidak berubah, yang tidak tergoyahkan, teman-teman. Ketika Allah berfirman, dia memilih untuk tetap taat, ya. Yang membuat ia taat adalah karena hidupnya dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu Kristus, imannya kepada Kristus. Itu yang bikin dia mau taat, teman-teman. Dia menaruh percayanya, pengharapannya kepada Allah yang gak berubah. Kemudian di ayat 11 teman-teman bisa lihat, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Lagi-lagi teman-teman, Abraham mungkin secara fisik saat itu mungkin lemah gitu ya, semakin tua gitu. Tapi lihat secara iman ya teman-teman, justru Abraham semakin kuat, teman-teman. Ya, kalau dinalar gitu mungkin rasanya mustahil gitu Abraham, Sarah gitu bisa punya anak. Tetapi ketika Allah berjanji kepada Abraham, Allah nggak ingkar janji, teman-teman. Ya, Allah bukan Allah yang ingkar janji. Dan Abraham pegang itu, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan di dalam Kejadian 22, teman-teman, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri, Abraham pun ini sempat diperintahkan Allah untuk mempersembahkan anaknya, teman-teman. Dan mungkin kalau kita bayangin kondisinya saat itu, ini adalah peristiwa yang bikin deg-degan, terus menegangkan, di mana seorang ayah harus mempersembahkan anaknya. Seorang ayah itu melihat anaknya sakit itu pasti sedih, bener ya? Pasti sedih, apalagi ini harus mempersembahkan anaknya sendiri gitu. Kayaknya, aduh, nggak tega gitu rasanya, teman-teman. Tapi apa, teman-teman? Di kondisi saat itu Abraham istilahnya tetap percaya penuh kepada pribadi yang tidak berubah dan tidak tergoyahkan, yaitu Allah. Dan memang benar, teman-teman, sekalipun sebelumnya Abraham itu sempat nggak melihat ada satu pun domba gitu ya, tapi ia memilih untuk taat, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya, teman-teman, Allah pun menyediakan domba untuk pengganti anaknya yang harus dikorbankan saat itu. Boleh di next? Kalau kita lihat, teman-teman, ini apa yang Abraham alami saat itu. Meninggalkan negerinya, terus pergi, meninggalkan tempat yang seharusnya tuh udah nyaman buat dia gitu. Tapi dia harus pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Saat itu dia nggak tahu kemana, tapi dia milih untuk ya udah taat. Kemudian ketika tua, kemudian dia harus mempersembahkan anaknya. Nah, lihat teman-teman, kita lihat sama-sama Abraham, bahwa di tengah peristiwa yang ia hadapi, kondisinya saat itu, teman-teman, ketidaknyamanannya saat itu, dia memilih untuk tetap percaya, beriman kepada Allah. Bahkan, teman-teman, Abraham itu membangun sebuah mezbah, teman-teman, dan dia menyembah Tuhan di sana. Dan aku pun yakin, teman-teman, dalam fase kehidupannya, apa yang ia alami saat itu, mungkin imannya itu mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, teman-teman.
bergantung penuh sama Tuhan, penyerahan diri total sama Tuhan gitu. Ya udah, suka-suka Tuhan deh, aku percaya, aku berharap sama Tuhan pokoknya. Sekali lagi teman-teman, yang membuat Abraham bisa percaya dan berharap sama Tuhan adalah karena memegang janji-janji Allah. Karena Abraham memegang janji-janji Allah. Ketika Allah berfirman ke Abraham, Allah itu juga sekaligus mengucapkan janji kepada Abraham. Apa teman-teman? Berupa berkat-berkat yang Allah akan berikan. Ya, jadi Abraham itu nggak cuma percaya kepada Allah saja, tapi dia juga mengingat janji Allah. Ya, sekalipun janji itu belum terbukti, teman-teman, nggak langsung kelihatan seperti apa, tapi Abraham tetap percaya dan berharap kepada Allah. Dan itulah iman Abraham, teman-teman. Boleh di next? Sampai pada akhirnya, teman-teman, kita bisa lihat di sini di dalam BIMK itu dikatakan bahwa Abraham diterima Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya karena Abraham percaya kepada Allah. Aku ulangi sekali lagi, Abraham diterima Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya karena Abraham percaya kepada Allah. Ya, sekali lagi, pada akhirnya kepercayaannya kepada Allah, imannya dia kepada Allah itu menyenangkan hati Allah, teman-teman. Satu contoh nyata dari Abraham, dia beriman, dia percaya, berharap penuh ke Tuhan. Lalu sekarang teman-teman, gimana dengan kita? Bagaimana dengan imanmu hari-hari ini? Apakah teman-teman benar-benar bertumbuh dalam iman? Dan hari ini, hal ini menjadi pengingat buat kita, teman-teman, siang hari ini. Kalau kita mau bertumbuh, yang perlu kita lakukan, teman-teman, boleh di next. Taste His goodness, teman-teman. Lihat, sadari, rasakan kebaikan Tuhan. Ya, teman-teman, ketika kita bertumbuh dalam iman, itu bukanlah sesuatu yang kita hasilkan sendiri, teman-teman. Ya, ingat, bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri karena aksi kita, karena kerjaan kita, gitu, teman-teman. Ya, kita memang ikut dalam proses pertumbuhan iman kita. Kita memang terlibat, kita mengambil bagian kita. Ada action yang harus kita ambil, baik itu perubahan pola pikir, tindakan kita, hati kita, gitu. Tetapi teman-teman, tetap yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan kita. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada teman-teman semua. Ya, di balik tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam pertumbuhan iman kita, itu sebenarnya sekali lagi ada Allah, teman-teman. Di belakang layar itu istilahnya ada Allah yang memberi pertumbuhan. Allah itu sebagai penyedia terbesar buat teman-teman. Ya, Dia yang kasih anugerahnya buat teman-teman. Dia yang menyediakan semuanya buat teman-teman. Jadi teman-teman, dia rindu kita lihat bertumbuh, ya. So teman-teman, fokusnya yang pertama, jangan dulu kamu berpikir harus ini itu. Coba teman-teman sadari dulu, rasakan, alami kebaikan Tuhan itu. Taste His goodness, lihat, sadari, rasakan. Di Mazmur 34 ayat 8 ini dibilang, rasakan dan lihat bahwa Tuhan itu baik. Diberkatilah orang yang percaya, menaruh harapannya pada Dia. Kalau teman-teman lihat, taste and see sama percaya sama Tuhan, trust in Him, itu seperti sejajar gitu dalam kalimat ini. Ketika kita merasakan dan melihat kebaikan Tuhan nih, ketika kita rasain kebaikan Tuhan, ketika teman-teman alami kebaikan Tuhan, baik itu di rumah, sekolah, dimanapun, harapannya adalah kita itu pada akhirnya bisa terus menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak membiarkan ciptaannya itu hidup di luar jangkauannya, teman-teman. Ya, maka teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk sama-sama rasakan, teman-teman lihat, teman-teman nikmati, bahkan percaya teman-teman bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi teman-teman. Dia adalah juru selamat buat teman-teman, ya. Dan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu harusnya yang mendorong kita untuk pada akhirnya kita bisa terus berharap, kita bisa percaya, kita bisa bersandar sama Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Sekalipun kita belum bisa melihat, tapi udah aku mau tetap percaya sama Tuhan karena aku udah alami kebaikan Tuhan hari-hari kemarin. Aku sadar kalau Tuhanku baik, hatinya Tuhan itu baik, gak mungkin nyakitin aku. Amin, teman-teman. Ya, jadi di setiap harimu, teman-teman,
kita sama-sama berdoa biar Tuhan, please ingetin aku terus tentang kebaikan Tuhan. Mampuin aku terus Tuhan untuk bisa lihat perbuatan-perbuatanmu yang dulu, sekarang, hari-hari ini ingetin aku terus Tuhan. Jadi pada akhirnya kita mau memiliki iman percaya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Jadi kita mau sama-sama rasakan kebaikan Tuhan, teman-teman. Boleh di next? Seorang pengkhotbah, teman-teman, bernama John Piper ya, ini mengatakan bahwa faith begins with a backward look at the cross. Kita coba fokus di kalimat itu dulu, teman-teman. Iman, artinya iman dimulai dengan melihat ke belakang, yaitu kepada salib. Sekali lagi, iman itu dimulai dengan melihat ke belakang, yaitu kepada salib. Teman-teman, kita kemarin memperingati Jumat Agung. Di salib, teman-teman, kita melihat peristiwa yang penuh kasih, mengharukan kasih terbesar yang gak ada tandingannya itu terbukti, teman-teman, di salib itu. Salib Kristus. Salibnya itu adalah bukti cintanya buat kita, ya. Bukti cintanya buat kita. Dan di sana, teman-teman, harusnya kita yang disalib, kita dimurkai, kita yang gak layak gitu ya. Tapi Allah yang Maha Kudus, teman-teman, pada akhirnya Dia mengaruniakan anaknya tunggal, ada Kristus, teman-teman, yang menggantikan kita, teman-teman. Itu adalah bukti bahwa Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, Dia mau menjangkau kita manusia-manusia yang berdosa. Kalau di agama-agama lain, teman-teman, kita bisa lihat kalau orang-orang berdosa, orang-orang beragama itu berusaha untuk mencapai Allah yang kudus. Itu tidak bisa, teman-teman. Ya, Allah yang kudus itu sesungguhnya, yaitu Tuhan, itu berusaha untuk menjangkau kita yang berdosa, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, setiap hari, mari teman-teman kita rasakan, kita lihat hal ini, kita lihat ke belakang pada salib Kristus, teman-teman. Jangan cuma saat Jumat Agung aja, tapi setiap hari berkelanjutan, teman-teman. Ya. Makanya kuncinya yang pertama, taste and see His goodness. Boleh di next lagi? Kedua, teman-teman, kita mau sama-sama nikmati firman-Nya. Iya, kita mau sama-sama nikmati firman-Nya. Ayat yang sering kita dengar, teman-teman, Roma 10 ayat 17. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jadi iman itu dari ya, teman-teman. Jadi perdengarkanlah telingamu, buka matamu untuk melihat firman-Nya, untuk mendengar perkataannya. Boleh di next lagi? Nah, firman di sini bahasa aslinya itu adalah rema gitu. Artinya adalah satu hal yang diucapkan sebagai perintah, perkara, dan juga dikatakan sebuah janji, teman-teman. Maka firman ini adalah rahasianya. Di dalamnya ada perkara, perintah, hal-hal penting, janji Allah. Itu Allah mau kasih tahu ke kita. Maka anggaplah firman, rema itu menjadi satu yang penting, firman-Nya. Amin, teman-teman. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, kalau kita mau hidup kita bertumbuh dalam iman, ternyata gak bisa cuma seminggu sekali baca firman hari Minggu atau hari Sabtu ketika kita lagi ibadah RBI. Itu gak bisa, teman-teman, sesekali baca firman. Mungkin kenyataannya memang sulit gitu ya, mau baca firman tapi kok ngantuk, terus kok capek gitu. Tapi inilah kenyataannya, teman-teman. Kita hanya bisa bertumbuh dalam iman kalau kita tahu kebenaran, kalau kita tahu firman-Nya, kalau kita memegang erat janjinya yang ada di firman-Nya itu sendiri, di rema-Nya. Istilahnya firman itu seperti makanan bagi kita, teman-teman. Contohnya dalam kehidupan teman-teman nih, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita nggak makan dengan asupan yang baik, gizi yang baik. Setuju ya, teman-teman? Ya, kamu perlu karbohidrat, protein, apapun itulah, macam-macam. Begitu juga dengan kerohanian kita, apa yang ada di dalam kita, iman kita, teman-teman. Kita perlu firman agar iman kita ini bertumbuh, ya. Sekali lagi, memang sumbernya yang membuat pertumbuhan itu adalah Tuhan. Tapi terkait iman, teman-teman, ada bagian yang harus kita lakuin.
ada aksi tindakan yang harus kita ambil, yaitu untuk buka firman-Nya, dengar firman-Nya sungguh-sungguh teman-teman. Biarkan Tuhan yang berbicara kepadamu secara pribadi, ya. Karena Tuhan itu berbicara ke kita. Mungkin kita nggak bisa dengar suara Tuhan dengan jelas gitu, dengan telinga, atau kita nggak bisa melihat Tuhan lagi bicara. Tapi teman-teman, Tuhan itu berbicara kepada kita, itu ya lewat firman-Nya teman-teman. Tuhan berjanji kepadamu ya lewat firman-Nya. Kalau firman-Nya nggak dibuka, ya kita nggak bakal tahu apa yang Tuhan lagi omongin ke kita. Amin teman-teman. Jadi siap ya untuk menikmati firman Tuhan. Siap ya. Oke teman-teman, boleh di next lagi. Maka teman-teman, kita butuh firman. Tuhan berbicara lewat situ, Tuhan berjanji lewat situ. Dan di perkataan John Piper tadi teman-teman, kita bisa lihat teman-teman, yang pertama tadi iman dimulai dengan melihat ke belakang, yang itu kepada salib. Selanjutnya tetapi ini teman-teman, hidup dengan melihat ke depan kepada janji-janji. Hidup dengan melihat ke depan kepada janji-janji. Ketika Abraham teman-teman disuruh Tuhan untuk pergi meninggalkan tanah kediamannya, dan Tuhan berjanji, apakah Abraham udah bisa lihat bukti dari janji Tuhan? Gak bisa teman-teman, belum bisa. Tapi Abraham hidup dengan melihat ke depan kepada janji Allah, ya. Dan sekali lagi, janji Allah itu diketahui lewat firman-Nya. So teman-teman, yang kedua, nikmati dan resapi benar-benar firman Tuhan. Sekalipun kadang ngantuk, kadang kita nggak ngerti gitu ya, tapi baca terus. Kalau nggak ngerti bisa tanya ke kakak pembina, bisa terus berdoa, digumuli teman-teman ya. Amin teman-teman. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan yang real, nggak hoax, nggak tipu-tipu, nggak palsu teman-teman. Dan itu yang membuat iman kita jadi bertumbuh. Oke, jadi teman-teman, ketika kita percaya dan berharap sama Tuhan, sekalipun kadang kita ada di kondisi di mana kita belum bisa melihat bukti nyata gitu dari apa yang Tuhan janjikan. Misalnya kita belum bisa lihat kesembuhan, kemenangan, melewati masalah apapun itu, mungkin kita belum bisa melihat. Tapi sesungguhnya teman-teman, ketika teman-teman benar-benar percaya sama Kristus, ketika teman-teman benar-benar tinggal di dalam Kristus, ketika teman-teman benar-benar lihat salib Kristus, ketika teman-teman rasain kebaikannya, ketika teman-teman biarin diri teman-teman itu dipenuhi oleh firman-Nya, sesungguhnya itu udah lebih dari cukup teman-teman. Imanmu bertumbuh karena Kristus. Ada perubahan pola pikir, hati, dan itu tercermin dari tindakanmu kepada Tuhan. Dan kelanjutannya teman-teman, jangan hanya percaya aja. Iblis itu teman-teman, iblis itu juga percaya kalau keberadaan Tuhan itu nyata buat mereka gitu. Jadi jangan hanya berhenti di percaya dan berharap kepada Kristus, tetapi ini teman-teman yang aku pernah bilang di konsep, kamu harus tahu kenapa kamu menaruh harapanmu dan percayamu kepada Kristus gitu. Jangan hanya karena ibu bapak kita orang Kristen, jangan hanya karena kita udah jadi jemaat Graci, jangan hanya karena kita dari lahir udah terlahir Kristen gitu. Jangan hanya karena itu teman-teman, ya. Kita harus semakin mengerti kenapa kita memilih untuk percaya kepada Kristus. Jadi jangan cuma percaya, tapi kamu harus tahu betul kenapa ya aku percaya sama Tuhan gitu. Jangan cuma tahu, tapi kenal sama Tuhan. Jangan sekedar tahu kata orang, tapi kenal sama Tuhan. Bangun relasi sama Tuhan. Jangan cuma dengar firman teman-teman, masuk telinga terus keluar lagi. Jangan cuma dengar, tapi benar-benar tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman-Nya artinya kamu bukan cuma dengar, tapi kamu hidup di dalam firman itu. Kamu melakukan kebenaran itu. Dan akhirnya imanmu bertumbuh. Kamu bertumbuh dalam iman. Grow in faith. Terakhir teman-teman, boleh di next. Ya, next lagi. Ya, Ibrani 11 ayat 6 teman-teman aku bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di King James Version itu dibilang, without faith it is impossible to please Him. Tanpa iman teman-teman,
mustahil seseorang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, artinya iman adalah kita percaya kepada satu pribadi, yaitu Allah. Bahwa Allah, dia adalah Allah yang peduli. Dia meresponi orang-orang yang percaya dan rindu untuk terus mengenalnya, teman-teman. So, kalau kamu mau senangkan hati Tuhan, kalau kamu rindu menyukakan hatinya Tuhan, teman-teman, lihat iman, renungkan baik-baik. Renungan baik-baik. Bagaimana ya imanku kepada Tuhan? Apakah gini-gini aja? Apakah aku percaya kepada Tuhan hanya karena aku bawaan dari kecil? Tapi aku rindu, teman-teman, siang ini kita sama-sama bertumbuh dalam iman dan pada akhirnya kita berkenan di mata Tuhan karena iman kita kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, sebagai penutup, teman-teman, aku akan simpulkan. Jadi, kenapa kita perlu grow in faith? Kenapa kita perlu bertumbuh dalam iman? Yang pertama, dirimu sangat berharga, teman-teman. Yang membuatmu berharga adalah apa yang di dalammu, yaitu Kristus dan imanmu kepada Kristus. Itu yang bikin kamu berharga. Yang kedua, dunia semakin jahat, teman-teman. Banyak kejahatan, ajaran sesat, dan lain-lainnya. Tapi ketika dunia jahat, yang harus kuat adalah imanmu kepada Kristus. Dan yang ketiga, teman-teman, kita harus bertumbuh dalam iman, karena hanya dengan imanlah kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi pastikan, teman-teman, bahwa imanmu ini adalah bagaimana kamu sungguh-sungguh percaya dan taruh pengharapanmu kepada pribadi yang tidak berubah dan tidak tergoyahkan. Gitu ya, teman-teman ya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Aku undang pemain musik dan juga WA Sungga.